Jakarta Selatan. Yang mungkin yang saya taunya dianya nggak datang karena sakit, tapi kok nggak ada surat sakit, mungkin bukan sakit atau karena insecure. Nah maka dari itu supaya dia kalau ada pemanggilan ataupun kedepannya biar nggak insecure, saya kasihlah skincare hari ini gitu. Niat baik ya dong. Skincare ke Fadel. Sepaketan. Apa aja tuh? Apa aja, Dok? Face toner, krim siang, krim malam, serum dari bening ya, dari bening. Iyalah untuk mencerahkan biar makin ganteng. Buat Bang Rasman juga nggak, Dok? Untuk Bang Rasman, nah takut nih kalau seandainya Bang Rasman nanti makin ganteng, nanti makin susah. Dokter, kamu Tadi ketemu. Diwakilin sama Bang Rasman, Iya, diserahkan ke Bang Rasman. diserahkan ke Bang Rasman karena Fadel masih dalam tahap untuk Pemeriksaan. pemeriksaan, jadi nggak mau mengganggu polisi supaya pemeriksaan lebih cepat, jadi saya titipin ke Bang Rasman. Ada ngomongin apa aja sama Bang Rasman, Dok? Diterima dengan baik. Diterima dong baik, Bang Rasman baik. Saya bilang, Cipika. iya, wih, Bang Rasman makin ganteng. Saya bilang kayak gitu. Gagah ya ternyata Rasman. Iya. gimana kayak Saya lo gimana? Dokter Ovi, kita bicara soal konteks kasusnya dok. Iya. Kalau misalkan hari ini kan Fadel diperiksa pertama kali dan Iya. kemudian kan bukti-bukti sebetulnya sudah lengkap. Artinya kan sebetulnya dengan dia memberikan klarifikasi atau tidak kan sebenarnya nggak ngaruh ya dok ya. Artinya kan ini memang hanya proses yang memang harus dilalui gitu. Nah pendapat dokter kalau misalkan kan ada kemungkinan juga kalau misalkan memang bukti lengkap kan ada kemungkinan bahwa hari ini bisa jadi ya dok ya ditahan. Kalau dari dokter pendapatnya gimana? Itu dia penyidik ya, sesuai kapasitas saya cuma bisa menjawab, kita serahkan aja dengan penyidik untuk proses keberlangsungan dari kasus ini. Mungkin tadi sempat komunikasi juga nggak sih sama Kak Niki, kalian bertiga bakalan datang ke sini? Tahu karena beliau lagi ada urusan, maka dari itu dia mengutus kami datang ke sini. Pesan dari Niki, aduh berat kalau mau bilang kasih pesan, pokoknya gitu aja. Kak Niki tadi bilang have fun. Iya, kayak gitu. Pokoknya dia cuma lucu aja saat dia seorang kok sampai 11 orang mau lawan dia. Kemungkinan juga nggak sih nanti saat pemeriksaan selanjutnya kalian bertiga sama Kak Niki akan datang juga lagi ke sini? Let's see ya. Lihat nanti. Pengennya sih ini yang terakhir biar selesai. Mail kecewa nggak ketemu sama Fadel, padahal udah kayak kayak gitu ya Kak. Ya gimana? Dibilang kecewa ya, ngapain kecewa sama dia? Dia siapa? Aku tidak kenal. kan mau Apa ada yang mau disampaikan kali? Oh ya udah, aku cuma mau nyampein ya udah intinya jangan gila-gila validasi mulu. Kalau misalnya emang lu bener lu buktiin, kan katanya lu laki, masa kalah sama gue. Dokter, ini kan ancaman pidana si Fadel ini kan 15 tahun penjara ya dok. Ya. Artinya kan kita harap Mbak Niki udah cuma ancam-ancam doang. Kalau Ya. misalkan emang kasus ini berjalan, ini kan ancamannya cukup Berat. gitu. Pokoknya yang iya, dengan kasus ini, Dok. pokoknya yang digarisbawahi kalian para media di sini, ini bukan kasus biasa tapi kasus anak di bawah umur, itu yang harus ditekankan. Jadi kalian bisa menjawab sendiri. Tapi Niki sendiri berharap langsung ditahan nggak sih dok? Nah ya. Serahkan sama petugas penyidik. Oke? Terima kasih. Iya, terima kasih. Makasih ya Dok. Jalan baji deh. Gedes sekali Mail gedes sekali, gedes. Rambutnya, nggak kelihatan muka lu. Nah, Mail, what's up Fierce? Mail sini Mail. Joget dong. Mail joget dong begitu. Kanan Dok. Joget dong. Kanan Dok, belum foto Dok. Oke. Siap. Makasih dokter. Makasih. Di sini Dudi dam. Gua pudel bisa wawancara. Jalan baji deh dong, jalan Fadel dong, jalan Fadel. Jalan gerak dong. Pundak. Oke. Itu ya lo kan di monyet gua.
Lagi. Ayo 1, 2, 3. Joget dong. Ya, lagi. Keren. Lagi. Ya, lagi. Ais, duet kali Ais duet. Lagi. Oke. Lagi. Kalah Beyonce. Sini Kamayo, sini. Kalah Beyonce nih. Oke teman-teman, balik lagi di live Sambal Lalap. Silakan yang ditunggu komentar-komentarnya. Kita masih ada di Polres Metro Jakarta Selatan menunggu pemeriksaan Fadel Bajideh. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung. Cantik. Udah, diam. Udah bang. Udah bang. Bukan lo yang diperiksa kan? Udah bang. Itu gatel. Di tengah bang Mami. Lo mau jelasin apa sih? Coba. Ngobrol. Yola Ina. Ini dulu, yang pergi. Ini dulu, yuk. Kepala. Tasya. Bye. Tasya. Mau jelasin apa? Dah, yuk. Oke. Apa yang mau ditanya? Pada diam. Bang, mungkin hari ini Bang bertepatan juga akhirnya Fadel datang ke Polres Jakarta Selatan, gimana Bang? Ya kalau datang kewajiban, jadi itu bukan prestasi ya, itu kewajiban seseorang dalam perkara hukum. Menurut KUHP wajib datang, kalau nggak datang lu bisa dipanggil paksa. Itu menurut undang-undang. Jadi bukan sebuah prestasi. Silakan datang, ikutin proses di atas. Di lantai 3 prosesnya diikutin. Saya ingatkan saja, bukti-bukti sudah ada semua. Jadi semua bukti sudah ada, bukti saksi sudah ada, bukti surat sudah ada, bukti visum. Aman. Silakan. Jadi menurut hukum, orang yang dilaporkan jangan lagi membantah, diem pun boleh. Ya, jadi kita dalam proses ini saya serahkan sepenuhnya kepada penyidik. Kami tidak akan menanggapi hal-hal yang di luar proses hukum seperti ini. Bang Fahmi kan penyidik kita tahu suka bikin meme soal dokter Adnan gitu kan ya. Apakah caranya Bang Fahmi itu melindungi saya ini supaya nggak ada laporan tentang pencemaran nama baik itu gimana? Apanya? Ada kekhawatiran nggak kan dilakukan pencemaran nama baik dengan bikin meme segala macam? Nggak ada, saya nggak tahu itu haknya Nikita. Yang ditanya itu proses hukumnya seperti apa. Jadi di dalam perkara ini mungkin semuanya biar paham. Kan banyak sekali nih, salah satunya ya ada yang bilang supaya dimediasikan lah, dipertemukan lah, dilakukan apa RJ lah segala macam. Yang jelas itu mustahil semua dilakukan. Jadi tidak ada sebuah kalimat perdamaian, tidak ada kata perdamaian yang akan muncul dalam perkara ini. Yang ada ikutin proses hukum sebagaimana yang diatur di dalam hukum. Ancamannya perkara ini ikutin saja prosesnya. Jadi jangan berharap ada sebuah hal di mana nih kita akan memaafkan atau perkara ini terjadi sebuah perdamaian, itu mustahil. Bang Fahmi tadi sempat disinggung soal penelantaran. Pihak Fadel sempat menyinggung soal penelantaran anak, ada dugaan penelantaran anak. Selama 2 tahun. Perkaranya ada di atas, prosesnya di atas, tindak pidana terkait perlindungan terhadap anak, dugaan ada kejahatan terhadap anak di bawah umur, itu saja. Bagaimana mempersiapkan diri terkait dengan laporan ini. Jadi ini laporannya ada Depan aja bang. siapkan diri Bang, Depan bang, jangan ngobrol sama dia bang. Saya nggak akan nanggapin, ngapain kita tanggapin hal-hal yang nggak jelas. Kalau Anda tanyain bagaimana proses ini, bagaimana alat bukti, bagaimana visum, saya jelaskan. Tapi hal-hal yang tidak ada relevansinya, karena proses ini saya ingatkan sekali lagi, dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak di bawah umur. Anaknya Nikita Mirzani, anak yang di bawah umur, belum 18 tahun pada saat kejadian. Ingin tahu masalahnya? Anda ingat-ingat apa kejadian pada bulan April, kejadian pada bulan Juni, Juli. Udah itu saja saya kasihkan. Lebih lanjut, Anda persiapkan diri yang baik supaya datangnya tidak telat, supaya tidak bingung tiba-tiba sakit dan sebagainya.
Nah, yang beda sih kelas jawaban pengacara yang terintegrasi. Terima kasih. Bukan. Alur. Apa yang mau ditanyakan? Tadi kan si pihak sebelah juga bawa 11 pengacara katanya untuk mendampingi. Gini, jangankan 11, 20 boleh, 50 boleh. Di atas itu hanya dibolehkan maksimal 2. Itu pun kalau ada tempatnya. Biasanya kalau satu wajib, ya wajib satu orang mendampingi terlapor. Itu wajib. Kalau banyak-banyak saya juga bisa ngumpulin banyak, tapi ngapain? Ini perkara sebetulnya adalah terkait dengan tindak pidana dugaan anak. Jadi tolonglah dilindungi anak. Yang di atas pasti dikasih hak untuk mendampingi. Ada syarat-syaratnya seseorang bisa mendampingi dalam perkara ini. Adalah seorang advokat. Bagaimana seorang advokat itu nanti pasti akan ditanya di atas. Mau 10, mau 20, pasti hanya 1 maksimal 2 yang boleh mendampingi. Yang lainnya silakan duduk-duduk di pelataran sini, di jalan. Boleh, nggak ada masalah. Kalau perlu ditambah lagi. Oke, problem. Bang, pesan mikir apa, Bang? Oh, ini dokter luar biasa. Ini luar biasa. Jadi dia punya peran yang sangat penting dalam proses ini. Saya buka saja. Perannya sangat penting. Pada saat situasi di mana saya akan mengambil sikap, semuanya saya serahkan dia dan Edwin. Dia yang berkomunikasi langsung dengan Laura. Saya Niki, saya tarik Niki ke dalam, keluar. Mereka berdua yang berkomunikasi di dalam. Silakan dia bisa menceritakan. Dia punya peran penting bagaimana dia bisa dengan tenang membawa Laura sehingga Laura itu ikut untuk dilakukan proses hukum dalam perkara ini. Itulah. Gimana, Dok? Silakan dokter yang menjelaskan. Ya, pokoknya kalian udah tahu sendiri ketika waktu kita menolong Laura dari apartemennya untuk kita bawa, itu kan masih dalam keadaan histeris. Mungkin kita cukup tahu juga, mungkin dalam keadaan shock juga, makanya Laura dalam keadaan seperti itu. Tapi kalian setelah di tengah perjalanan dengan kami, saya dan Bang Edwin sudah ngomong dari hati ke hati, sudah sangat tenang sekali sehingga dia dapat melakukan visum yang pertama pada saat itu. Juga maka dari itu kami dengan Bang Fahmi, dengan Bang Edwin juga itu bagaimana ini Laura menjadi lebih tenang karena dia pikirkan pada saat itu dari pihaknya kami akan melakukan ABCD. Itulah saatnya kami untuk menjelaskan ke Laura kalau di sini kami ingin menolong dia. Tapi setelah dibawa ke rumah aman itu udah sempat bicara lagi ke Laura atau gimana? Untuk saya belum kayak gitu, tapi sudah dengan Bang Edwin. Oke. Tapi waktu di mobil sementara kalau dapat dulu sempat shock. Itu siapa? Ya kaget, tapi kan saya masih dalam batas wajar melihat dia anak di bawah umur kan dalam tekanan juga dalam tekanan, jadi ya kita maksimal. Dok, akan terus membantu orang untuk mengawal kasus ini, Dok? Terlepas menolong Laura atau tidak dalam kasus ini, saya melihat ini bentuk kita sebagai manusia. Ada kasus anak di bawah umur yang dalam ya di kasus seperti ini memang kita sebagai manusia harus bertindak. Artinya melihat dari sikap itu, Dok? Iya dong, harus. Sebagai manusia kita harus punya sikap untuk kasus ini yang sangat menurut saya tegas. Terima kasih Bang Fahmi, terima kasih. Di luar kapasitas. Cukup Bang. Terima kasih Bang. Ya, kalau mau tahu keadaan Lauranya sudah tenang pada saat itu dia masuk dalam proses itu di rumah sakit sendirian, tenang, semuanya disuruh keluar, Edwin semua disuruh keluar. Ya, ini anak sudah dalam keadaan tenang. Doain. Kemarin kita juga sudah mengirimkan buku sesuai dengan permintaan. Tapi sejauh ini sudah ketemu belum Laura sama? Kalau bertemu, saya tidak mungkin bertemu. Saya harus izin sama ibunya. Saya saja lawyernya Niki izin sama ibunya, sama Nikita. Jadi orang lain sudah mustahil bisa ketemu. Ya. Jadi yang punya hak Nikita Miljani. Tapi Niki sudah. Saya belum tanya betul. Yang jelas pasti buku kaitannya sama karena memang dia hobi membaca. Laura itu anak ini. Oke. Saya terima kasih Bang. Thank you Bang. Thank you Bill. Oke, sampai. Wah, mampus.
Nyebar duit. Oke teman-teman, tadi kita baru dengar keterangan dari Bang Fahmi sama Dokter Oki. Dokter Oki datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk ngasih hadiah skincare buat Ibu Nurma Dewi, kasih Humas Polres, buat Bang Rasman, juga buat Fadel gitu. Jadi dapat skincare semua dari Dokter Oki. Gitu teman-teman. Dapat berapa, ha? Nih wartawannya ramai sekali teman-teman. Belum tahu pemeriksaan nanti sampai jam berapa. Yang jelas kita masih di sini teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di live Tabloid Bintang. Jangan lupa like-nya sama di share. Ini buat kantor. Oke. Kak Lia Setiawan, terima kasih. Kak Agustea, Kak Riza Saputri, ya tadi udah ngelihat Mail juga. Dan mirip Padel Bejide. Yolo, ya dokter Yolo. Dokter Yolo. Yolo. Ayo ulang lagi, review. Habis itu kan. Jadi si dokter Rocky, Yolo dan Maya itu datang untuk ngasih bisa-bisanya lu nggak nyadar. Terima kasih banyak buat Rizky. Terima kasih mentor-mentor. Terima kasih Om Indro.